Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Reja Muldi Senjaya dengan NIM 2230511080 dari Prodi Teknik Informatika kelas 4B. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Real Time Moving Vehicle Counter System Using OpenCV and Python. Nah, jurnal ini menjelaskan tentang sistem perhitungan kendaraan bergerak secara real time menggunakan OpenCV dan Python. Nah, langsung saja. Di sini ada abstrak. Mengenali dan menghitung kendaraan dalam manajemen jalan raya sangat penting. Dengan teknologi saat ini, kamera pengintai merekam video lalu lintas untuk dianalisis. Jurnal ini menyajikan sebuah sistem untuk menghitung arah kendaraan dengan menggunakan pengurang gambar dan penghitung. Sistem ini juga menggunakan computer vision dan OpenCV untuk mendeteksi arah kendaraan tanpa mengganggu lalu lintas. Sistem ini menggunakan algoritma pemrosesan gambar yang mencakup deteksi item, deteksi tepi, dan diferensiasi bingkai dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Penelitian ini menunjukkan cara menghitung dan mengklasifikasikan lalu lintas secara real time, baik siang hari maupun malam hari. Lanjut. Di sini ada background atau latar belakang, terdapat dua. Yang pertama ada video processing atau pemrosesan video. Yang kedua ada RGB to grayscale conversion atau mengubah dari RGB ke grayscale atau skala abu-abu. Nah, latar belakang pemrosesan video merupakan bagian dari pemrosesan sinyal digital atau DSP yang mencakup pemrosesan video sebagai subkategori. Nah, di proses ini itu melibatkan pengambilan sinyal dunia nyata yang didigitalkan seperti suara, audio, video, atau posisi dan mengubahnya secara matematis. Dengan menggunakan pemrosesan gambar, frame dapat diperoleh dari video dan diubah menjadi gambar, di mana setiap gambar disebut frame per second atau FPS. Gerakan dalam video direalisasikan dengan membandingkan frame berikutnya. Nah, OpenCV di sini digunakan untuk menyorot daerah tertentu dari video, menghilangkan efek pencahayaan yang tidak tepat, menghilangkan gerakan kamera, dan menghilangkan artefak tepi dengan menggunakan fungsi cp2.resize untuk mengubah ukuran gambar. Nah, di dalam OpenCV Python juga menggunakan beberapa library. Yang pertama ada NumPy dan Syntax MATLAB. Nah, NumPy di sini digunakan untuk membuat vektor dan matriks yang menyimpan informasi tentang video setelah mengubahnya menjadi frame. Nah, kalau untuk Syntax MATLAB di sini digunakan untuk perhitungan numerik pada frame. Nah, frame yang sudah diekstrak dari urutan video adalah struktur array yang ditransformasikan menggunakan NumPy. Nah, yang kedua ada RGB to grayscale conversion atau merubah dari RGB ke grayscale atau skala abu-abu. Pemrosesan gambar dengan OpenCV dimulai dengan mengubah gambar RGB menjadi grayscale untuk meningkatkan akurasi. Nah, biasanya nilai skala abu-abu pada dasarnya dilambangkan dengan rentang nilai 0 hingga 255 yang mempresentasikan tingkat kecerahan piksel dalam gambar. Nah, konversi ini membantu meningkatkan teknik pemrosesan video dalam sistem karena memungkinkan sistem untuk bekerja dengan mode warna yang lebih sederhana dan fokus pada informasi penting dalam gambar. Dengan menggunakan konversi RGB ke grayscale, sistem dapat memproses gambar dengan lebih efisien dan akurat, serta memfasilitasi analisis video yang lebih baik dalam konteks perhitungan kendaraan dan pemantauan lalu lintas. Nah, lanjut. Di sini ada arsitektur sistem. Di sini ada tahapan-tahapan, mulai dari yang pertama ada selecting of target rapid video atau memilih video target lalu lintas. Yang kedua ada transfer image to the system untuk mentransfer gambar ke sistem. Nah, setelah itu akan mengubah dari RGB atau gambar aslinya ke grayscale atau skala abu-abu. Nah, setelah itu akan mengalami pengurangan latar belakang, lalu perbedaan bingkai, lalu menampung sampah gambar. Nah, setelah itu akan menemukan kontur atau pinging counter. Setelah itu ada pelebaran gambar. Nah, setelah pelebaran gambar akan ada calculation of
centroid atau perhitungan koordinat titik tengah. Nah, setelah perhitungan centroid akan mengalami deteksi zona kendaraan. Nah, setelah itu tahap terakhirnya akan counter vehicle atau perhitungan kendaraan. Nah, ini merupakan diagram proses untuk mendeteksi perhitungan kendaraan. Nah, langsung saja di sini ada tahapan-tahapan sistem perhitungan kendaraan. Pertama ada grayscale image generation and image enhancement atau perubahan gambar skala abu-abu dan peningkatan gambar. Nah, ini merupakan tahap pertama dari sistem yang dijelaskan dalam diagram sebelumnya atau di dalam slide sebelumnya, bahwa gambar yang diambil dari video harus dikonversi ke dalam format skala abu-abu untuk akurasi yang lebih baik. Oleh karena itu, setiap frame video mengalami konversi dari RGB ke grayscale atau skala abu-abu. Nah, untuk mencapai nilai ambang batas yang sesuai, setiap bingkai harus ditempatkan secara kontras dengan latar belakang, dan kemudian gambar di input harus ditransformasikan. Nah, ini merupakan yang atas merupakan gambar dengan format RGB yang telah ditransfer dari video, dan yang di bawah ini merupakan gambar dengan skala abu-abu atau perubahan dari RGB ke grayscale atau skala abu-abu. Nah, lanjut. Yang kedua ada edge detection atau deteksi tepi, merupakan pemrosesan gambar yang mengidentifikasi dan menandai lokasi perubahan kecerahan yang signifikan dalam gambar. Tepi gambar biasanya mewakili batas antara objek yang berbeda dalam gambar. Penggunaan operator Cheney adalah salah satu pendekatan yang umum digunakan untuk mendeteksi tepi gambar. Proses deteksi tepi melibatkan transformasi morfologi untuk mengidentifikasi piksel tepi yang merupakan fitur utama dari kendaraan yang melintas dalam bingkai video jalan raya. Transformasi morfologi melibatkan operasi dasar seperti erosi dan dilasi, serta variasi lainnya seperti pembukaan, penutupan, dan gradien. Hasil deteksi tepi ditampilkan dalam gambar yang menunjukkan piksel tepi yang teridentifikasi. Nah, karena tadi di dalam deteksi tepi menggunakan transformasi morfologi, nah transformasi ini membutuhkan dua masukan. Satu adalah gambar asli, dan yang lainnya adalah elemen penataan atau kernel yang menentukan sifat operasi. Nah, di sini terdapat gambar asli yang paling atas, dan yang kedua adalah hasil deteksi tepinya. Nah, lanjut. Yang ketiga ada background subtraction algorithm atau algoritma pengulangan latar belakang. Algoritma yang digunakan adalah background subtractor MOG2 atau mixture of Gaussian. Algoritma ini digunakan untuk mengimplementasikan sistem perhitungan kendaraan bergerak secara real time. Background subtractor MOG2 adalah salah satu algoritma yang efektif dalam menghilangkan latar belakang dari gambar, sehingga memungkinkan deteksi objek yang bergerak dengan lebih akurat. Nah, algoritma ini juga menggunakan distribusi Gaussian untuk menghasilkan model latar belakang gambar dan memungkinkan pengaturan apakah bayangan objek harus dideteksi atau tidak. Nah, dengan menggunakan algoritma ini, sistem dapat fokus pada deteksi kendaraan yang lewat dengan lebih baik. Nah, lanjut. Yang keempat ada contour extraction atau ekstraksi kontur. Nah, kontur merupakan panduan bentuk yang digunakan dalam pengenalan dan pendeteksian kurva. Nah, ekstraksi kontur ini melibatkan penggunaan deteksi tepi Cheney untuk mengidentifikasi tepi objek dalam gambar biner. Proses deteksi kontur dilakukan dengan menggunakan fungsi cp2.findContour dari pustaka OpenCP untuk menemukan kontur-kontur yang ada dalam gambar. Hasil ekstraksi kontur ditampilkan dalam gambar dengan menyorot kontur-kontur hijau dari kendaraan yang terdeteksi. Nah, di sini pada gambar ini di samping terdapat garis-garis hijau. Ini merupakan hasil ekstraksi kontur. Nah, ekstraksi kontur ini membantu dalam mengidentifikasi dan memisahkan objek-objek yang berbeda dalam gambar, seperti kendaraan yang bergerak, sehingga memudahkan proses perhitungan kendaraan secara akurat. Nah, lanjut. Yang kelima ada counting vehicle atau menghitung kendaraan. Nah, pada proses menghitung kendaraan melibatkan beberapa tahapan yang sudah kita jelaskan di slide-slide sebelumnya, yang meliputi pengurangan latar belakang, ekstraksi kontur, dan penggunaan garis imajiner. Nah, yang pertama, sistem menggunakan algoritma background subtractor MOG2 untuk menghilangkan latar belakang dari gambar sehingga fokus hanya pada objek yang bergerak, yaitu kendaraan.
Kemudian, deteksi tepi Chani digunakan untuk mengidentifikasi tepi objek dan melakukan ekstraksi kontur untuk memisahkan kendaraan dari latar belakang. Selanjutnya, sistem menetapkan garis imajiner pada area tertentu sebagai batas untuk menghitung kendaraan yang melewati garis tersebut dengan menggunakan metode centroid. Nah, centroid di sini merupakan koordinat titik tengah dari suatu objek. Sistem dapat mengidentifikasi kendaraan yang melewati garis imajiner dalam region of interest atau ROI dan menghitung jumlah kendaraan yang bergerak. Nah, di sini terdapat gambar. Nah, untuk yang berwarna garis yang berwarna hijau dan itu adalah garis imajiner dan parameter yang berada di dalam kotak adalah mobil yang berada di dalam area ROI. Nah, mobil yang menyilang ke atas ke bawah berarti adalah pergerakan mobil yang melewati centroid. Nah, mobil akan melewati centroid dan akan memberitahukan arahnya, dan setelah itu sistem juga akan menghitung jumlah kendaraan yang bergerak. Jadi, kendaraan akan dihitung ketika kendaraan berhasil melewati centroid dalam ROI yang merupakan garis imajiner. Nah, lanjut kesimpulan. Sistem yang diusulkan menggunakan teknologi computer vision, khususnya OpenCV, untuk deteksi dan perhitungan kendaraan secara real-time dengan akurasi tinggi. Implementasi ini memungkinkan pemantauan lalu lintas menggunakan kamera CCTV standar tanpa mengganggu sistem yang ada, serta memanfaatkan pustaka Python seperti NumPy, Matplotlib, dan SciPy untuk menghitung dan mengklasifikasikan lalu lintas kendaraan. Nah, terdapat juga beberapa tahapan. Yang pertama, membuat gambar skala abu-abu dan peningkatan gambar. Yang kedua, ada deteksi tepi. Yang ketiga, algoritma pengurangan latar belakang. Yang keempat, ada ekstraksi kontur. Dan yang kelima adalah menghitung kendaraan dengan menggunakan metode centroid yang ada dalam ROI. Sistem ini juga berbiaya rendah, stabil, dan tidak memerlukan instalasi besar, serta mampu mendeteksi kendaraan siang dan malam hari dengan memanfaatkan objek latar depan untuk pengumpulan data. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.